Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelompok akuntansi keuangan syariah, ingin menjelaskan tentang akad mudharabah. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami ada saya Leonta Yuniatian Munahat, saya Faisal Kelalende, saya Filipus Sri Mulyajati, saya Nadine Arsita Salim, Saya Hoiria, saya Lovina Iniza Kinanti, saya Lucia Lisa Fiona Karno. Selamat menyaksikan. Pengertian akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata doroba, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, penabung disebut mudharib. Mudharib sebagaimana entrepreneur adalah sebagian orang-orang yang melakukan dorob atau perjalanan untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasinya. Mudharabah menurut PSAK nomor 105 akad bekerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana bertindak selaku pengelola. Dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya ada jenis mudharabah dari segi kuasa yang diberikan kepada mudharib. Yang pertama ada mudharabah mutalaqoh, yaitu mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi. Pemilik dana memberi kuasa penuh dalam pengelolaan dana. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai cara, tempat, atau objek investasi. Yang ketiga ada mudharabah musyatarakah, yaitu mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Berikutnya ada rukun akad mudharabah. Yang pertama, orang yang berakad atau transaktor. Yang kedua, objek mudharabah atau modal dan usaha. Dan yang ketiga, ijab qabul. Kemudian ada dasar hukum akad mudharabah. Yang pertama, Al-Qur'an. Dalam surat Qiyas Al-Baqarah ayat 275, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ada dari Al-Hadith HR Ibnu Majah nomor 2280 dalam kitab At-Tijarah, yaitu bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Manfaat transaksi mudharabah. Yang pertama, manfaat bagi pengelola dana. Bagi pengelola dana atau mudharib, akad mudharabah dapat memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis atau investasi dengan menggunakan modul yang tak dimilikinya. Selain itu, mudharib juga dapat memperoleh manfaat dan hasil usaha. Yang kedua, manfaat perekonomian. Dengan adanya akad mudharabah, masyarakat dapat memperoleh akses dalam mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis atau usaha. Hal ini dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Yang ketiga, manfaat bagi peserta. Sebagai syahibul mal, akad mudharabah dapat memberikan peluang untuk mendapatkan manfaat dari investasi yang dilakukan oleh pengelola modal atau mudharib. Berikutnya ada karakteristik mudharabah. Yang pertama, hubungan antara pihak mudharib dan rab al-mal. Akad mudharabah melibatkan dua pihak, yaitu mudharib atau pengelola modal dan rab al-mal atau pemilik modal. Mudharib bertanggung jawab untuk mengelola modal yang diberikan oleh rab al-mal untuk diinvestasikan dalam usaha atau proyek tertentu. Sementara itu, rab al-mal bertanggung jawab sebagai pemilik modal dan tidak berperan dalam pengelola usaha. Kemudian yang kedua ada kepastian dan fleksibilitas. Akad mudharabah memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam hal pengelolaan usaha atau proyek yang dibiayai. Mudharib memiliki otonomi dalam pengembalian keputusan terkait operasional usaha, namun tetap harus menjalankan akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, akad mudharabah biasanya memiliki batasan waktu atau periode tertentu yang ditetapkan sebelum akad tersebut diakhiri. Selanjutnya, prinsip pembagian hasil. Beberapa poin utama prinsip pembagian hasil yaitu yang pertama, kesepakatan awal. Sebelum memulai usaha, kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai persentase pembagian hasil. Kesepakatan ini bisa berupa persentase tetap atau persentase yang berubah sesuai dengan keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya yang kedua, kesepakatan adil.
Pembagian hasil mudharabah harus adil bagi kedua belah pihak. Hal ini berarti bahwa kesepakatan harus memperhitungkan risiko, modal yang ditanamkan, dan kontribusi kerja dari masing-masing pihak. Selanjutnya, keterlibatan mudharib. Pihak yang menyediakan kerja dan keahlian mudharib harus aktif terlibat dalam pengelolaan usaha. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha, tetapi juga harus mengambil keputusan yang bijak untuk mencapai hasil yang optimal. Yang keempat, pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam akad mudharabah, keuntungan atau laba yang dihasilkan dari usaha atau proyek yang dikelola oleh mudharib akan dibagi antara mudharib dan rab al-mal sesuai dengan kesepakatan awal yang ditetapkan dalam akad. Pembagian keuntungan biasanya ditentukan dalam persentase tertentu, sedangkan kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh rab al-mal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari mudharib. Keterbukaan dan transparansi. Pembagian hasil mudharab harus didasarkan pada laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kedua belah pihak harus memberikan akses kepada pihak lain untuk memeriksa dan memverifikasi laporan keuangan tersebut. Selanjutnya, contoh pembiayaan mudharabah. Bapak Tina mengajukan pembiayaan mudharabah kepada BMT Kemitraan Dompet Duafa pada tanggal 5 Mei 2014 untuk menjalankan usaha home industry berupa produksi tempe sebesar 6 juta rupiah dengan jangka waktu pengembalian 2 tahun atau 24 bulan, dan setelah dilakukan usaha keuntungan bersih dalam kurung setelah dikurangi biaya-biaya yang diperoleh Bapak Tina adalah sebesar 2.500.000, dan keuntungan tersebut ditetapkan setelah usaha berakhir. Berdasarkan data di atas, maka diperoleh rincian sebagai berikut. Selanjutnya, contoh tabel 1, porsi modal pembiayaan mudharabah. Keterangan BMT selaku Baitul-Mal mempunyai jumlah 6 juta. Bapak Farid selaku mudharib mempunyai 0. Jumlah modal sebesar 6 juta. Berikutnya tabel 2, perhitungan nisbah keuntungan. Keterangan BMT selaku Baitul-Mal 40% kali 2.500.000 sama dengan 1 juta. Keterangan Bapak Farid selaku mudharib mempunyai jumlah 60% kali 2.500.000 sama dengan 1.500.000. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa angsuran yang harus dibayar oleh Bapak Farid selama 24 bulan dan dimulai dari bulan Juni 2014 berupa pokok pembiayaan ditambah dengan pembagian nisbah bagi hasil yang menjadi hak BMT adalah sebagai berikut. Tabel 3, perhitungan angsuran per bulan selama 24 bulan. Keterangan pokok pembiayaan jumlahnya 6 juta. Nisbah bagi hasil menjadi hak BMT mempunyai jumlah 1 juta. Jumlah tanggungan nasabah yaitu 7 juta. Angsuran nasabah per bulan mulai bulan Juni 2014 mempunyai 7 juta bagi 24 bulan sebesar 291.667.000. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.